Selamat datang kembali dalam pembahasan kita kali ini. Topik hari ini penting banget nih. Bagaimana seorang pemimpin bisa menavigasi kompleksitas bisnis modern pakai pemikiran sistem atau systems thinking. Betul, dan kita akan gali ini lewat pengalaman Jeff Immelt waktu dia pimpin GE. Ya, khususnya dari bab 4 bukunya, Hot Seat. Fokus kita di situ. Sumbernya jelas ya, dari buku Immelt itu. Nah, misi kita bareng Anda nih, para pendengar, mau bongkar gimana sih sistem thinking ini bikin pemimpin bisa lihat gambaran besarnya. Terus ngenalin pola, nemuin peluang tersembunyi gitu ya. Tepat, dan mendorong perubahan. Kita pakai cerita Immelt sebagai studi kasusnya. Oke, mari kita bedah ini. Dan ini penting banget ya. Ini bukan cuma buat CEO loh. Kemampuan melihat sistem di balik semua kesibukan sehari-hari itu relevan buat Anda juga. Buat siapa aja ya berarti? Ya, di zaman sekarang yang informasinya banyak banget, perubahannya cepat. Nah, paham gimana semua saling terkait itu kunci buat bikin keputusan lebih cerdas. Jadi lebih strategis gitu ya di kerjaan atau dimanapun. Iya, ini soal ningkatin kualitas melihat kita lah. Setuju banget. Immelt kan sampai ngajar kelas di Stanford, judulnya aja udah kelihatan banget visinya. Sesuatu tentang Systems Leadership for the Digital Industrial Transformation. Wah, keren ya. Memimpin transformasi sistemik. Intinya yaitu kemampuan memimpin perubahan besar dalam sistem yang kompleks. Kata Immelt, inti systems thinking itu lompatan cara pandang. Maksudnya? Jadi nggak cuma lihat apa yang terjadi di permukaan aja, kayak peristiwa atau data sesaat. Tapi gali lebih dalam. Gali gimana tuh? Dia bilang, ini kutipannya ya, kurang lebih. Mendorong melampaui sekedar mengamati peristiwa atau data ke tingkat penyelidikan lain, mengidentifikasi pola perilaku dan struktur yang mendorong pola-pola tersebut. Jadi ada levelnya gitu ya? Iya. Level 1, lihat kejadian. Misal, penjualan turun bulan ini. Level 2, lihat pola. Oh, penjualan kok sering turun tiap akhir kuartal. Nah, level 3. Itu yang paling penting. Paham struktur sistemiknya. Kenapa polanya begitu? Mungkin soal insentif tim sales, siklus permintaan, atau strategi pesaing. Itu dia. Yang menarik di sini adalah gimana lompatan ke level struktur ini benar-benar ngubah cara pemimpin bertindak. Gimana tuh maksudnya? Ya, Anda nggak lagi cuma sibuk, mademin api kecil-kecil terus. Itu kan reaktif, capek, dan sering nggak efektif buat jangka panjang. Bener juga. Nah, sistem thinking ini ngajak kita mikir buat ngerancang sistem pencegahan kebakaran yang lebih bagus. Proaktif, strategis. Oh, jadi lebih ke pencegahan ya? Betul, jadi bisa lihat hubungan sebab akibat yang nggak kelihatan langsung, konsekuensi jangka panjang dari keputusan kecil hari ini, efek riaknya kemana-mana. Jadi bukan cuma nanya apa yang terjadi, tapi kenapa ini terus terjadi gitu. Tepat, dan gimana kita bisa ubah strukturnya. Fokusnya ke akar masalah, bukan cuma gejala. Nah, Immelt kan kasih contoh bagus banget tuh di bukunya, soal Genpact. Itu gimana ceritanya? Oh iya, Genpact. Ini cerita mulai sekitar tahun 97-an lah. Waktu itu GE bikin unit operasi di India. Tujuannya apa tuh awalnya? Pragmatis banget urus back office internal GE, kayak penagihan, CS, IT support, akuntansi dasar. Pokoknya biar biayanya murah. Manfaatin gaji di India yang lebih rendah ya? Iya, kalkulasinya simple. Efisiensi, kurangin pegawai di negara mahal, tekan biaya. Titik. Saat itu cuma dianggap cost center. Nah, disinilah hal itu jadi sangat menarik. Kenapa tuh? Ada perubahan cara pandang. Betul. Disinilah lensa systems thinking mulai bekerja. Immelt dan timnya mulai mikir, masa sih unit ini gunanya cuma buat efisiensi internal GE? Mulai mempertanyakan asumsi awal ya? Iya, mereka mulai lihat unit ini bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tapi bagian dari sistem yang lebih gede. Sistem yang lebih gede itu apa aja elemennya? Macam-macam. Pertama, jelas, kekuatan merek GE yang udah dikenal global. Kedua, jangkauan internasional GE. Oke, terus? Ketiga, nah ini penting, mereka lihat ada potensi pasar eksternal buat layanan proses bisnis yang mereka kuasai ini. Perusahaan lain kan pasti butuh juga. Jadi nggak cuma buat GE aja. Kalian yang bisa dijual. Jadi nggak cuma fokus ke satu metrik, yaitu hemat biaya. Tapi lihat interaksi antara kapabilitas internal, merek, jangkauan global, sama kebutuhan pasar luar. Wah, jadi bukan cuma nekan biaya, tapi lihat potensi pendapatan baru dari aset yang sama. Bener gitu. Tepat sekali. Systems thinking bikin mereka nanya,
gimana kalau unit ini nggak cuma layani GE, tapi juga perusahaan lain? Oke, oke. Mereka sadar nilai sebenarnya itu bukan cuma di biaya operasional rendah, tapi di kemampuannya kasih layanan berkualitas yang didukung reputasi dan standar GE. Ini contoh klasik banget berarti ya gimana systems thinking bisa buka nilai tersembunyi. Iya, nilai yang tadinya kekunci gara-gara cara pandang yang terlalu sempit atau terkotak-kotak. Mereka lihat potensi ekosistem bisnis yang lebih luas. Kedengarannya kayak pencerahan strategis ya, tapi ngubah pandangan internal dari pusat biaya jadi peluang bisnis global gitu, pasti nggak gampang kan? Iya, jelas nggak gampang. Pasti ada resistensi atau orang yang ragu gitu di GE. Tentu saja. Nah, disinilah tantangan kepemimpinan yang Imeldt sering bilang itu muncul. Dia kan sering ngomong susahnya, driving change while your team feels everything is already perfect. Ah iya, merasa udah nyaman ya. Mungkin banyak di GE waktu itu mikir, kan udah efisien, biaya udah ditekan, ngapain diubah lagi? Di sini, systems thinking bisa jadi alat persuasi juga. Gimana caranya? Ya, dengan memetakan sistem yang lebih luas itu, termasuk potensi pasar luar, terus resiko jangka panjang kalau cuma andalkan model biaya murah. Jadi argumen buat berubah lebih kuat. Ada resiko lain juga ya katanya. Imeldt sadar ada resiko lain. Kalau bangun bisnis mata-mata berdasarkan arbitrase upah, maksudnya cari terus lokasi paling murah gitu. Iya. Itu akhirnya bisa ngerusak citra merek GE yang premium, kualitas bisa turun, persepsi publik bisa negatif. Ini juga bagian dari lihat konsekuensi jangka panjang dalam sistem. Wah, perlu ketekunan luar biasa dong kalau gitu. Banget. Imeldt kan sering kutip Mike Tyson tuh. Semua orang punya rencana sampai mereka kena pukul di mulut. Iya, iya. Rencana bisa bagus di kertas, tapi kenyataan beda ya. Nah, systems thinking bantu pemimpin tetap fokus ke tujuan besar sambil adaptasi sama pukulan tak terduga. Pola pikirnya kemajuan, bukan kesempurnaan. Jalan terus, belajar dari sistem, sesuaikan arah. Terus hasil akhirnya gimana tuh buat unit di India ini? Si Genpact ini. Hasilnya spektakuler. GE mutusin buat misahin unit ini jadi perusahaan independen. Januari 2005, lahirlah Genpact. Jadi perusahaan sendiri. Iya, nggak cuma terus layani GE, tapi mulai dapat klien-klien gede lain di seluruh dunia. Dari cuma unit pendukung internal, jadi perusahaan global independen. Wow. Karyawannya puluhan ribu. Pendapatan miliaran dolar. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini bukti nyata gimana systems thinking, lihat melampaui batas internal, paham dinamika sistem bisnis lebih luas, bisa ubah beban biaya jadi mesin pertumbuhan baru. Contoh yang kuat banget. Kita pindah ke contoh lain yuk, yang juga dibahas Imeldt soal systems thinking. Pendekatannya ke pusat riset global GE, GRC itu. Ah iya, GRC, Global Research Center. Yang pusatnya di Niskayuna, New York itu ya? Betul. Biasanya kan pusat riset fokus ke produk berikutnya atau solusi masalah teknis mendesak gitu ya. Tapi Imeldt lihat GRC beda. Benar, visinya buat GRC itu sistemik banget. Dia nggak lihat itu cuma sebagai, pabrik solusi buat masalah hari ini aja. Terus gimana dia lihatnya? Ada dua hal penting dalam sistem GE keseluruhan. Pertama, GRC itu memori institusional GE. Tempat pengetahuan teknis mendalam dari semua bisnis GE dikumpulin, dipelajari, dijaga lintas generasi. Biar nggak ngulang kesalahan dan bisa bangun di atas yang udah ada ya. Tepat. Kedua, nah ini yang paling penting, dia lihat GRC sebagai kunci masa depan GE. Tempat nyambungin pelajaran masa lalu sama eksplorasi kemungkinan baru yang radikal, yang bisa bentuk arah perusahaan puluhan tahun ke depan. Visi kunci masa depan ini gimana diterjemahinnya di GRC? Ya ini mendorong GRC nggak cuma fokus R&D yang biasa-biasa aja, tapi juga mikir bagaimana jika yang lebih berani. Maksudnya? Mereka didorong eksplorasi area yang mungkin pasarnya belum jelas saat itu, tapi potensial banget buat ngubah industri di masa depan. Contohnya kayak riset hipersonik. Hipersonik? Pesawat super cepat itu? Iya, teknologi pesawat yang terbang 5 kali kecepatan suara atau lebih. Mungkin saat itu GE belum ada pasarnya langsung, tapi kalau paham teknologinya, bisa buka pintu ke material baru, mesin canggih, atau aplikasi pertahanan yang relevan buat GE nanti. Jadi ini soal antisipasi gimana sistem yang lebih besar kayak transportasi atau pertahanan bisa berubah total gitu ya?
Tepat. Selain itu, GRC juga fokus ke pemahaman dan pengembangan teknologi eksponensial yang sifatnya lintas industri dan bisa ganggu banyak hal. Contohnya AI, kecerdasan buatan, AI ya, itu kan lagi rame banget sekarang. dan digital twins. Nah, sistem sankingnya kental banget di sini. AI itu kan intinya nemuin pola kompleks dalam data besar dari berbagai bagian sistem. Bisa sistem mesin jet, jaringan listrik, pasar keuangan. AI bantu lihat pola dan hubungan yang manusia nggak bisa lihat. Kalau digital twins, itu gimana cerminin pemikiran sistemnya? Digital twin itu contoh sempurna sistem thinking di aplikasi teknik. Semacam replika digital dinamis dari aset fisik, kayak mesin jet, turbin angin, lokomotif. Replika digital ya? Iya, tapi nggak cuma bentuk fisiknya, tapi juga perilaku sistemiknya. Dia terima data sensor real-time dari aset fisik, simulasi gimana komponen saling interaksi pas lagi kerja keras, terus prediksi kapan bakal rusak atau perlu dirawat. Wah, canggih banget. Prediksinya berdasarkan pemahaman keseluruhan sistem mesin itu, bukan cuma satu komponen aja. Jadi bisa intervensi proaktif, optimalisasi kinerja, dan bikin desain produk masa depan yang lebih baik. Jadi jelas beda ya pendekatan riset sistemik ini sama R&D biasa yang mungkin fokusnya ke target produk jangka pendek. Beda banget. Ini soal paham tren teknologi makro, identifikasi potensi disrupsi, metain gimana berbagai teknologi, AI, material baru, energi bersih bisa ketemu atau tabrakan, dan gimana itu semua bisa pengaruhi atau diciptakan oleh bisnis inti GE jangka panjang. Jadi tujuannya bukan cuma bikin produk baru. Bukan cuma itu, tapi mastiin ketahanan dan daya saing perusahaan buat hadapi masa depan yang nggak pasti. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting. Buat Anda yang dengerin, nih, gimana caranya numbuhin kapasitas buat mikir jangka panjang dan lihat keterkaitan antar bagian ini di kerjaan atau proyek Anda? Apalagi kan tekanan buat hasil jangka pendek biasanya kuat barut. Pertanyaan reflektif yang bagus nih buat Anda bawa pulang. Gimana ya caranya ngenalin pola-pola berulang di kerjaan atau industri Anda? Terus coba gali, struktur dasar apa sih yang mungkin nyebabin pola itu? Iya kan? Gimana caranya sesekali mundur dikit dari krisis atau tugas harian buat coba lihat dinamika sistem yang lebih besar? Mungkin dinamika pasar, tim, atau teknologi. Apa titik ungkit atau leverage points di sistem itu yang kalau diubah dikit aja, dampaknya bisa besar? Dan penting buat diingat ya, kayak kata email juga, nerapin sistem thinking dan dorong perubahan berdasarkan itu tuh nggak gampang. Tadi udah dibahas soal resistensi internal ya. Nah, selain itu ada juga faktor ketidakpastian eksternal. Rencana sebagus apapun bisa goyah kena kejadian tak terduga. Kuncinya ya ketekunan. Filosofi kemajuan bukan kesempurnaan tadi ya. Betul, sistem thinking itu bukan berarti punya bola kristal buat prediksi masa depan. Tapi lebih kebangun pemahaman lebih baik soal kompleksitas sekarang, biar bisa bikin keputusan yang lebih tangguh dan adaptif di tengah ketidakpastian. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Intinya, sistem thinking itu kerangka pikir dan alat yang berguna banget buat siapa aja yang mau mimpin atau bikin keputusan lebih efektif di dunia yang kompleks ini. Iya, bikin kita bisa lihat lebih dalam dari permukaan. Kenali hubungan sebab akibat tersembunyi. Antisipasi dampak jangka panjang. Temukan solusi inovatif dengan pahami keseluruhan, bukan cuma bagian. Cerita email soal Genpact dan GRC tadi itu, contoh nyata kekuatannya. Dan nilai praktisnya ini universal banget. Anda nggak harus jadi CEO GE buat dapat manfaatnya. Benar juga. Kemampuan identifikasi pola, paham struktur di baliknya, lihat gimana semua saling pengaruh, itu berharga banget di peran apapun. Bikin keputusan harian lebih cerdas. Menghindari konsekuensi tak terduga juga ya. Iya, karena udah mikirin efek riaknya. Dan yang paling menarik mungkin, ini bantu Anda lihat peluang strategis. Peluang buat perbaikan, inovasi, kolaborasi, yang mungkin orang lain nggak lihat karena fokusnya terlalu sempit. Nah, sebagai penutup nih, kita balik bentar ke contoh Genpact buat pemikiran akhir yang bisa Anda renungkan. Oke. Ingat kan salah satu alasan email desain Genpact itu karena sadar kalau bangun bisnis yang pondasinya cuma arbitrase upah, cari tenaga kerja termurah terus, itu ada risiko jangka panjang ke citra merek premium GE. Itu pemikiran sistemik banget, melampaui metrik biaya langsung. Nah, ini pemikiran provokatifnya buat Anda.
Dalam rencana, strategi, atau bahkan keputusan harian Anda sekarang, ada nggak struktur dasar atau konsekuensi jangka panjang yang mungkin sifatnya nggak kelihatan, kayak reputasi, moral tim, kepercayaan pelanggan, dampak sosial atau lingkungan, yang mungkin Anda abaikan karena terlalu fokus ke metrik jangka pendek, kayak efisiensi, biaya, atau target kuartalan? Pertanyaan bagus. Gimana kalau Anda coba secara sadar pertimbangkan keseluruhan sistem, termasuk elemen-elemen tak kasat mata ini? Bakal ngubah nggak perspektif Anda tentang apa itu nilai sejati dari usaha yang lagi Anda lakukan? Sebuah pertanyaan penting untuk dibawa dalam refleksi Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya saat kita kembali menggali topik menarik lainnya.